Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah untuk hari ini kembali saya Insi bisa di dalam spesial program Sapa Pagi dari pukul 8 sampai nanti pukul 9 pagi. Tentunya dari Madu TV Nusantara dan kami ada di Jalan Sukomakmur nomor 73 Campur Darat Tulung Agung, Jawa Timur. Baik, seperti biasa, selain Anda bisa menyaksikan kami dari channel TV kami di Madu TV Nusantara, Anda pun juga bisa live streaming dari seluruh akun sosial media kami ya, baik fanpage, kemudian Instagram, lalu YouTube, TikTok, dan juga seluruh aplikasi yang memang bisa menyaksikan untuk seluruh program kami di Madu TV Nusantara, serta dari frekuensi radio kami di 91,3 MDS FM Tulungagung, sajukan hati, damaikan jiwa. Baik, pagi hari ini pemirsa Madu TV Nusantara, jadi kita akan berbincang mengenai salah satu usaha atau salah satu bisnis yang berbasic rempah-rempah ya atau herbal yang ternyata ketika memang bisnis ini iya kan, memang dikerjakan dengan serius, itu hasilnya luar biasa loh. Bahkan sampai bisa menembus pasar di luar kota, di wilayah Pulau Jawa dan juga Bali, dan juga ternyata untuk saat ini menjadi oleh-oleh di beberapa acara formal yang diadakan atau acara-acara formal yang berlangsung di wilayah di mana usaha jamu ini berada, begitu ya. Baik, jadi tema kita adalah mengenai bagaimana kiat-kiat berbisnis ya, karena memang pagi hari ini narasumber kita adalah owner De Jamu yang beralamatkan di Madiun Kota, yaitu bernama Oktavia Purnawati Wijayaningrum. Jadi tema kita adalah kiat-kiat berbisnis ala De Jamu. Jadi De Jamu ini adalah jamu tradisional yang berasal dari wilayah Madiun Kota. Nah, kita tahu bahwa kalau jamu, ya kan, jamu ya jamu. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya? Jamu memang banyak sekali orang-orang yang istilahnya adalah mengkonsumsi atau minum jamu. Tetapi bagaimana untuk mensiasati bahwa jamu hasil produksinya ini kemudian bisa bersejajar atau mensejajarkan diri dengan produk-produk lainnya, ini yang nanti yang akan kita simak dari narasumber kita, yaitu Oktavia Purnawati Wijayaningrum sebagai owner dari The Jamu yang beralamatkan di Madiun Kota. Baik, saya akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Mbak Vivi. Selamat pagi Mbak Insi. Iya, apa kabar Mbak Vivi? Alhamdulillah, ya agak-agak cuaca nggak enak ini, agak-agak batuk-batuk dikit. Agak-agak ya kelihatan ya dari suara yang agak-agak serak. Serak. Tapi saya percaya karena sudah apa namanya setiap hari minum yang namanya jamu, kita tahu bahwa kandungan dari yang namanya jamu itu luar biasa loh. Iya kan? Baik, Mbak Vivi, yang jelas terima kasih banyak pagi hari ini sudah berkenan untuk bergabung di spesial program Sapa Pagi, dan sesuai dengan tema kita nanti kita juga akan menunggu Mbak Vivi untuk sharing bagaimana kiat-kiat berbisnis ala De Jamu. Ya, oke. Naik turunnya berbisnis, apalagi basicnya adalah bisnis ini adalah salah satu bisnis mohon maaf dari apa namanya minuman rempah ya, atau minuman yang masih dinilai menjadi salah satu minuman tradisional seperti itu ya Mbak Vi ya. Iya. Iya, baik. Sebelum saya akan tanya, kenapa kok memilih jamu bukan makanan yang lainnya ya? Dan juga kenapa ini namanya The Jamu? Saya penasaran sekali loh. Kalau dari namanya tidak ada tuh unsur-unsur D-nya. Oktavia Purnawati Wijayaningrum. Kenapa bukan O Jamu atau P Jamu dan sebagainya? Begitu Mbak Vivi ya? Iya. Iya. Tapi sebelumnya silakan untuk berkenan memperkenalkan diri dulu kepada seluruh pemirsa dari Madu TV Nusantara. Silakan Mbak. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vivi. Saya adalah owner dari The Jamu yang berlokasi di Kota Madiun. Usaha ini sudah sejak tahun 2015 sampai dengan alhamdulillah sampai dengan sekarang. Yang lainnya? Alamat? Saya Madiunnya saya di Ranu Menggalan. Jadi di Jalan Ranu Menggalan nomor 41 Madiun. Madiun Kota.
Madiun Kota, iya. Ya. Kami di sini juga bisa melihat ini di sebelahnya Mbak Vivi ada berbagai macam produk jamu Hmm, nih. Iya kan? Tuh, yang ada di situ. Yang di situ memang mm-mm. jamu yang sudah masuk dalam lemari pendingin ya Mbak Vi ya? Iya, ini sudah kita produksi, jadi kan nggak ada pengawet tuh, jadi harus Oke. masuk lemari pendingin. Ya, baik. Sebelum saya penasaran sekali dengan apa saja varian-varian dari The Jamu ini ya. Mm-mm. Yang pertama bahwa yang membuat kita penasaran adalah jamu dan kalau istilahnya adalah dilihat dari pertama kali Mbak Vivi memulai usaha ini adalah tahun 2015 itu artinya sudah Mm. sekitar 7 tahun ya Mbak ya? Iya, jalan 7 tahun ini. Iya, pertama kali, iya kan? Mm-mm. Mengapa yang dipilih kok jamu? Secara 7 tahun lalu kan usia masih sangat muda ya. Kenapa bukan Iya, makanan yang lainnya yang sekarang juga makanan ala-ala Korea, kemudian juga mohon maaf Mbak, yang lebih modern. Kenapa kok jamu Mbak Vi? itu berawal dari jadi kita tidak ada, Ya, waktu itu nggak ada kepikiran sama sekali hmm, bahwa oke saya pengen bisnis jamu, enggak. Itu awalnya semua dari iseng sih. oke. Jadi dari iseng-iseng aja, bulan Agustus Mm-mm, gitu. Agustus itu kan, anginnya itu kan kencang banget. Itu mm-mm, kan mm-mm. bikin penyakit ya. Nah, Ya, waktu itu kita pengen konsumsi minuman yang dingin, seger, tapi nggak bikin sakit. Itu apa? mm-mm, Terus mm-mm, kepikiran lah, minumlah, oh kenapa kita nggak coba bikin-bikin jamu lah, beras kencur waktu itu kan. Beras kencur, kenapa beras kencur? Itu kan minuman standar lah ya. ya, Nah, makanya kita coba mau bikin beras kencur waktu itu. Sudah bikin, kita dinginkan. Diminum mm, enak, seger. Dan walaupun dingin itu nggak bikin sakit gitu loh. Makanya mm-mm, waktu itu, wah mm-mm. ya udah deh bikin beras kencur. Cuman waktu itu memang resepnya betul belum seperti sekarang ya. Waktu itu asal Ya, aja juga ngambilnya. mm-mm, Cuman sudah mm-mm, enak mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm, Terus habis dari situ eh kita coba kok gak enak. Saya kan waktu itu masih kerja ikut orang. ya, Jadi coba tak ke teman-teman, tak mm-mm, testerkan ke teman-teman. Oh enak, enak, enak. Cuman apa saya masih kurang serak. Nah, terus mm-mm, saya mulai belajar. Belajarnya karena tidak ada saya bukan dari keluarga yang jamu juga. mm-mm, Belajarnya saya sama penjual empon-empon di pasar. mm. Ya itu nongkrongnya di pasar waktu itu. Terus nanya segala macam, kalau beras kencur itu apa baiknya dikasih apa aja. Oh dikasih tahu. Oh ditambah ini ada kapulaga, Mm-mm. kalau jahe memangnya ada kapulaga, ada segala macam kayu manis ini itu. Tapi caranya nanti gini-gini ini udah dikasih tahu. Oh iya ya udah dari situ belajar. Mm. Nemu akhirnya resep yang pas. Nah, habis itu Ya. cobalah tak pasarkan ke Mm. relasi-relasi aja kan karena waktu masih kerja kan jadi Mm. oh cobalah iseng-iseng diposting di WA aja sama di relasi pada Mm. suka. Oh ya udah habis suka saya coba bikin kunir asem. Mm. Kunir asem juga belajarnya juga selain di internet juga ngobrol sama penjual Mm. empon-empon di pasar kan mereka mesti lebih lebih pinter dari kita kan. Iya. Itu terus dikasih tahu cara begini gini gini. Ya udah di mix aja apa ilmu yang saya dapat dari internet sama saya ngobrol dari penjual empon-empon itu coba saya mix dapatlah Mm. resepnya sampai dengan sekarang yang kita pakai itu tadi kita coba jadi awalnya itu baru dua ini jalan baru eh, mencoba lagi satu lagi waktu itu karena saya kepikiran gimana bisa menjalankan ini dengan apa ya cita-cita saya itu gini Mm. itu tuh waktu awal banget ya cita-cita saya agak keduren memang waktu itu. Gimana Eh, Mbak Vivi? saya pengen jamu ini jadi minuman premium. Mm. Saya pengen jamu ini jadi oleh-oleh di Madiun. Mm. Tapi saya caranya nggak ngerti apa gitu. Cuman cita-citanya sudah ada gitu. Terus akhirnya waktu itu kepikiran saya, oh deh coba coba kita tawarin ke itu deh mana hotel Mm. Aston. Nah waktu itu eh, saya coba kenalan sama chef segala macam kan, Mm. terus saya kasih tahu ini bahwa saya mau coba masukkan jamu ini karena di tempat dia di sana itu
waktu itu sudah ada, tapi sempat vakum karena Hmm, produksinya kurang pas, begitu. oke. Nah, kemudian saya coba masuk, bikin tester. Setelah diproses selama 3 bulan, kalau nggak salah dari chef oke naik ke GM oke naik lagi ke atas lagi, deal dapat, baru saya bisa masuk di Aston lah. Dalam pemikiran saya waktu itu begini, jika sekelas hotel Hmm, bintang 4 saja mau bisa menerima, menerima. berarti secara kualitas produk saya insya Allah sudah bagus. Nah, itu jadi senjata juga kan kalau saya nawarin kemana-mana, oh sudah ada di Aston, sudah ada di Aston gitu Betul, kan. iya, iya betul. Satu poin Tuh, plus ya Mbak Vivi ya. iya. Nah, Betul. alhamdulillah. Dan sampai Nah, sekarang juga masih di salah masih satu penginapan ini Mbak Vivi. masih sampai dengan sekarang dari Alhamdulillah ya. 2015 sampai sekarang Oke. Iya. masih Artinya tidak. adalah sebetulnya dari faktor ketidaksengajaan. Nggih. Karena keluarga ingin mengkonsumsi minuman Iya. yang aman, tetapi Mm-mm. juga menyehatkan, iya kan? Mm-mm. Akhirnya ketemu yang ini. Nggih. Ya ini juga ilmu dari para penjual rempah yang bisa mendatangkan rezeki yang banyak sampai saat ini loh Mbak Vivi. Mm-mm. Tapi saya yakin sebetulnya prosesnya kalau kalau boleh disampaikan secara detail juga tidak segampang apa yang disampaikan oleh Mbak Oh Vivi. enggak. Iya Enggak. kan, pasti ada proses jatuh bangun. Tester pun juga Ya. pasti butuh waktu. Mm. Tidak hanya dari apa namanya, dari sharing dengan para penjual Mm-mm. rempah-rempah, kemudian sekali bikin jadi. Berapa kali bikin sampai akhirnya berani bahwa memasarkan, Mbak? Meskipun awalnya baru ke relasi loh. Mm-mm. Kalau berapa kali bikin tuh banyak sekali ya. Saya Banyak nggak kali bikin ngitung kan? sih ya, nggak ngitung. Yang penting waktu tuh bikin, oh kurang pas, bikin lagi. Ya Iya, nggak boleh patah semangat ya, sampai iya, kita temukan yang benar-benar pas sudah oke, iya. Dan baru. resepnya dihafalkan tuh. Kemarin dikasih ini segini, gitu ya? Catetin, catetin Dicatat semuanya. satu-satu. Dicatetin yang dulunya misalkan yang ininya berapa gram ini berapa, wah Nah, kok iya. rasanya kurang pas, ya dikurang ditambah sampai kita temu yang pas. Dan sampai sekarang 7 tahun, Mm-mm. akhirnya usaha yang mulai dari nol. Mm-mm. Pernah merasakan jatuh bangun nggak sih Mbak Vivi? Kemudian juga berbagai macam apa namanya reaksi Cicil, atau respon, masukan, kritikan dari para pengkonsumsi jamu awalnya. 2015 sampai 2017 itu saya masih belum seperti ini Ya, bentuknya. ya, Jadi masih secara logo udah jelek banget. ya, Terus kemudian botolnya juga masih botol biasa air mineral tapi kita sudah segel. Terus ya. itu cuman labelnya itu cuman kertas di isolasi, waktu itu masih seperti itu, jelek Kertas banget diisolasi, kertas diisolasi, kertas di print diisolasi kanan kiri itu ya. banget lah pokoknya. Jadi uh, ya memang itu prosesnya ya, Ah, harus seperti itu dulu ya, sampai kemudian waktu itu omset juga sebulan masih 500.000, sudah lima bagus, ratus ribu. udah bagus itu dulu. Dengan berapa karyawan dulu 2015 Mbak Vi? enggak punya. Sendiri ya? Masih sendiri dan saya juga masih bekerja juga, jadi Oke. masih iseng, masih buat samben-samben aja. Eh. Sampai akhirnya di 2017 saya ikut kelas secara mandiri. Jadi ada kelas pelatihan, ada saya lihat di mana, di Ya, waktu itu di IG kalau nggak salah. Kok ada ini, saya pengen ikut di Madiun kok ada. Saya pengen ikut di kelas itu. Nah, disitulah saya ketemu mentornya yang pas. Ada beberapa mentor dan saya sudah menemukan mentor yang pas, dikasih tahu caranya. Terus oke. secara kualitas saya kasih tester sudah pas, karena di situ juga ada chef beberapa chef juga Ya, sudah pas banget. Cuman ya ini jeleknya saya di tampilan, iya di packaging ya, di packaging kemasan saya ya. jelek banget. Terus kemudian cita-cita saya kan, saya kasih tahu cita-cita saya pengen premium gini-gini. Ya udah, berawal dari situ dikasih tahu bahwa harus ada perubahan Oke. secara Ya, packagingnya ya baik, baik, begitu. baik. Mbak Vivi,
dalam. Yang jelas saya yakin sekali bahwa di tengah perjalanan dari 2015, kemudian 2017 yang barusan ada ceritakan tadi, sampai sekarang 2022 ini banyak sekali loh yang namanya cerita-cerita yang menarik atau bahkan cerita-cerita yang belum dibilang adalah ya up down ya. Apalagi Mm-mm. kemarin sempat pandemi ya kan. Nanti Mm-mm. boleh juga diceritakan bersama kami di Sapa Pagi Mbak Vi ya. Tetapi kita Mm-mm. break dulu Mbak. Kita beri dulu. Yang jelas pemirsa dari Madu TV Nusantara pagi ini kita memang berbincang mengenai bagaimana kiat-kiat berbisnis atau berusaha ala Dejamu bersama narasumber kita yaitu Oktavia Purnawati Wijaningrum. Beliau adalah owner dari Dejamu yang beralamatkan di Madiun, Kota Jawa Timur. Jangan kemana-mana, tetap di Madu TV Nusantara.